اللهم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا الآخرة. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Para jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan dan berbagai nikmat kebaikan yang senantiasa Allah limpah ruahkan kepada kita. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan taufik oleh Allah Ta'ala untuk tetap bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, kajian Senin petang, dan kita masih melanjutkan kajian kita tentang hadis dari kitab Ma'alimus Sunnah Nabawiyah, masih dalam Kitabul Islam wal Iman, tema tentang Islam dan iman, dan kita sampai pada bab yang ke-9. Kita baca sebagian hadis dari bab ini. Babnya berjudul Babur Rahman Ar-Rahim, bab tentang dua sifat Allah, dua asma Allah, Asmaul Husna yang paling dominan, yang paling menonjol, dan memang harus selalu lebih ditonjolkan dibandingkan dengan sifat-sifat dan asma Allah yang lainnya. Tentu selain nama Allah yang utama, lafzul jalalah. Jadi selain nama Allah, ini nama Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah dua nama yang memang paling menonjol dan paling ditonjolkan. Dan selain nama Allah, nama Ar-Rahman Ar-Rahim inilah yang pertama kali diperkenalkan dan disampaikan kepada umat manusia melalui firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, itu tiga nama di situ disebutkan. Dengan nama Allah, ini lafzul jalalah. Terus nama dan sifat Allah yang disebutkan pertama kali sebelum yang lainnya, sebelum Asmaul Husna yang lainnya, adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini disebutkan, makanya saya sebutkan ini dua Asmaul Husna setelah lafzul jalalah, nama keagungan Allah Ta'ala, Allah, itu yang pertama kali diperkenalkan oleh Allah melalui firman-Nya. Karena ditempatkan di surat pertama dalam Al-Quran. Dikuatkan selain disebutkan dalam ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surat Al-Fatihah di ayat ketiga diulang lagi. Diulang Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Nah, di dalam kitab Ma'alimus Sunnah Nabawiyah di sini, ini dijadikan bab tersendiri. Bagian dari bab di dalam kitab Al-Islam wal Iman.
Ini dimasukkan di dalam tema keimanan, tema akidah. Kaitannya adalah karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu dua di antara Asmaul Husna. Dan pembahasan tentang Asmaul Husna itu merupakan bagian yang termasuk paling penting di dalam pembahasan dan kajian akidah. Ini contoh. Baik. Sebelum kita membaca ini kan dua Asmaul Husna, dua nama Allah Ta'ala, dua sifat Allah Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kedua-duanya berasal dari kata-kata Ar-Rahmah, kasih sayang. Lalu kemudian biasa muncul pertanyaan, itu dua Asmaul Husna, dua nama agung Allah Ta'ala, dua nama terbaik Allah Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang sama-sama berasal dari akar kata Ar-Rahmah, kasih sayang itu dua-duanya itu dengan makna yang sama atau berbeda? Yang sama adalah keduanya berasal dari akar kata Ar-Rahmah, bahwa Allah itu Tuhan zat yang maha pengasih dan penyayang. Ini yang menyatukan antara keduanya. Tapi tentu antara kedua lafal itu yang merupakan bagian dari Asmaul Husna tentu ada perbedaan. Jadi kesamaannya sama-sama diambil dari sifat rahmat Allah, sifat maha kasih sayangnya Allah Ta'ala. Tapi antara keduanya biasa para ulama membedakan, ada dua arti atau dua pendapat yang paling menonjol dan paling terkenal dalam membedakan antara makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang lebih terkenal dan termasyhur itu, Ar-Rahman itu Allah pengasih dan penyayang, memiliki sifat rahmat. Itu sifatnya umum. Jadi maksudnya Allah sebagai zat pemilik rahmat, itu rahmat yang dimaksud itu adalah rahmat yang sifatnya ammah, umum untuk seluruh makhluknya, meliputi malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bumi, langit, seisinya semuanya. Nah, jin itu termasuk jin mukmin, jin kafir. Manusia termasuk manusia yang beriman, termasuk manusia yang kafir. Jadi Allah pemilik sifat rahmah dan pemberi rahmat kepada orang yang beriman kepadanya atau yang ingkar kufur kepadanya. Loh, apakah orang yang kafir juga mendapatkan rahmat Allah? Iya. Mana mungkin orang kafir bisa hidup kalau tanpa rahmat Allah? Mana mungkin dia bisa berjalan selamat kemana-mana, nggak celaka kalau bukan karena Allah yang memberikan rahmat keselamatan, rahmat keamanan. Mana mungkin dia bisa punya harta, benda, kekayaan kesana kemari kalau bukan rahmat Allah. Jadi gitu, rahmat Allah semuanya. Jadi, nah itu maksudnya. Jadi itu adalah sifat rahmat Allah yang umum sifatnya. Jadi umum sifatnya meliputi seluruh. Jadi
rahmat yang Allah berikan kepada siapa saja tanpa membedakan. Nah, sementara Ar-Rahim, jadi Ar-Rahim itu adalah ini Allah pemilik rahmat yang bersifat khusus. Khususnya itu kepada orang beriman saja. Jadi baik itu di dunia ini maupun juga di akhirat. Jadi misalnya begini, contohnya untuk di dunia. Kehidupan. Itu kan rahmat. Orang bisa hidup karena Allah memberikan rahmat kehidupan. Nah, ini diberikan kepada orang beriman, orang kafir. Nah, rizki harta diberikan kepada orang beriman, kepada orang kafir, dan begitu seterusnya. Mungkin prestasi, mungkin kelulusan, keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan ini Allah berikan, termasuk tadi keselamatan perjalanan, kelancaran urusan. Orang beriman mendapatkannya, orang kafir juga mendapatkannya. Nah, yang beda apa? Yang beda itu adalah bahwa Allah Ta'ala memberikan rahmat, kehidupan, kekayaan, jadi kemudahan, keselamatan, kesembuhan bagi yang sakit, kesehatan dan seterusnya. Bagi orang-orang kafir itu tidak atas dasar cinta dan kasih sayang. Allah berikan kehidupan kepada orang kafir padahal Allah membencinya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sifat maha hikmahnya Allah dan maha adilnya Allah, dan berdasarkan ketentuan sunnatullah. Jadi Allah memang sudah menciptakan kehidupan dunia ini, di antara hikmahnya, sifat adilnya, dan tabiat kehidupan dunia ini memang perlu diisi dengan orang kafir untuk pengimbang. Hidup ini tidak bisa, hidup di dunia tidak bisa diisi dengan orang baik semuanya. Harus ada orang jahat. Memang begitu kehendak Allah. Jadi gitu. Seperti hidup di dunia ini tidak bisa diisi dengan orang kaya semua. Nggak bisa berjalan kehidupan. Tidak bisa diisi dengan orang yang sehat, nggak pernah sakit. Nggak bisa. Jadi memang sudah begitu. Jadi gitu. Bahkan ya termasuk diciptakannya setan itu tuntutan kehidupan dunia ini. Jadi bahwa Allah memberikan semuanya rahmat kehidupan, rahmat keselamatan, rahmat keamanan, rahmat urusan segala macam kayak gitu. Kepada mereka itu tidak atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan karena Allah meridhai mereka. Ini sering orang salah. Jadi orang berbuat maksiat, terus loh ini kan karena izin Allah, berarti Allah meridhai. Tidak. Itu kehendak Allah, tapi sifatnya kehendak berdasarkan sunatullah. Jadi gitu. Hukum sunatullah yang berlaku, bukan berdasarkan mahabbatullah. Jadi gitu. Jadi tuntutan itu. Nah, sementara kepada orang-orang beriman, jadi ini karena sifat rahman Allah secara umum. Nah, kepada orang beriman itu rahim. Ada tambahan bahwa Allah memberikan kehidupan, memberikan kesehatan, memberikan rizki, memberikan apapun yang Allah berikan itu, yang secara kelihatannya sama seperti yang diberikan kepada orang kafir. Tapi kepada orang beriman ini diberikan
atas dasar cinta dan ridho. Bedanya apa? Di sini ada berkah, di sini nggak ada berkah. Jadi sama-sama sukses secara duniawi, yang ini itu harta misalnya, hartanya jadi laknat, ini hartanya penuh berkah untuk kehidupan duniawinya dan untuk kehidupan akhirat. Jadi gitu. Itu rahim. Tidak cukup rahman saja, tapi rahim. Jadi bahwa rahmatnya itu rahmat karena Allah, karena ada cinta, karena ada ridho, dan ada berkah di sana. Nah, yang lebih khusus lagi bahwa sifat rahim itu selain di dunia untuk orang beriman saja, untuk di akhirat khusus hanya untuk orang beriman saja sama sekali. Orang kafir tidak kebagian sama sekali. Nanti kita akan lihat kayak apa rahmat Allah yang Allah sediakan bagi orang mukmin saja di akhirat. Semoga insya Allah kita termasuk di dalamnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu makna pertama, perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, pemilik rahmat, tapi sifatnya umum kepada semua makhluknya, termasuk yang ingkar, yang kufur kepadanya. Sementara Rahim yang khusus hanya orang beriman, khususnya di akhirat nanti. Itu makna pertama tentang perbedaan antara Ar-Rahman Rahim. Penjelasan kedua, ada yang mengatakan di antara para ulama bahwa Ar-Rahman itu maksudnya Allah pemilik sifat rahmat. Jadi artinya bahwa zat Allah itu dalam dirinya itu memiliki sifat rahmat itu, sifat kasih sayang itu lekat dengan zatnya. Allah bersifat penyayang pengasih sejak sebelum ada makhluk yang perlu dirahmati, perlu dikasih sayangi. Itu Rahman. Nah, Rahim itu Allah pengasih penyayang, lebih diarahkan pada makna saat Allah memberikan rahmatnya. Itu Rahim. Saat rahmat itu diberikan. Ini lebih ke pendekatan makna bahasa. Jadi secara ilmu grammar bahasa Arab sorof, itu Rahman dari wazan fa'lan, terus Rahim dari wazan fa'il. Jadi dibawa ke sana. Biasanya fa'lan itu dengan sifat begini, itu fa'il dengan lebih memberikan arti ketika Allah berbuat memberikan rahmat. Jadi sedang menurunkan hujan rahmat, sedang memberi rezeki, sedang memberi kesembuhan. Itu saat diberikan itu Rahim, lebih lekat dengan itu. Oke, itu tentang makna saja. Mari kita coba membaca hadis pertama yang disebutkan di dalam bab ini. Hadis muttafaq alaih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata fi mi'ati juz. Allah Ta'ala menjadikan rahmat darinya yang dibagi kepada makhluk-makhluk itu menjadi 100 bagian. Jadi kan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, pemilik rahmat. Nah, Allah secara khusus itu menyiapkan dan memberikan
rahmatnya kepada manusia, kepada makhluknya ini, terus rahmat itu dibagi 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Dari 100 bagian rahmat Allah itu, Allah menahan, Allah menyimpan. Di riwayat lain itu dengan kata zakhara, menyimpan. Jadi 100 rahmat itu Allah simpan 99 bagiannya. Masih Allah simpan. Belum, sejak Allah menciptakan langit bumi sampai sekarang belum diambil yang 99% ini. Nah, wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah menurunkan dari 100 bagian rahmat itu hanya 1 bagian, 1% saja. Dikatakan famin dzalikal juz'i, dari 1 bagian atau 1% itu yatarahamul khalq, adanya sifat saling kasih, saling sayang di antara seluruh makhluk. Itu ya dari 1% itu. Hatta tarfa'a al-farasu hafiraha an waladiha. Sampai dicontohkan misalnya, jadi di dalam riwayat lain disebutkan, jadi yang 1%, 1 bagian itu Allah turunkan di bumi ini dan dibagi antara jin, manusia, jin mukmin, jin kafir, manusia mukmin, manusia kafir, terus kemudian hewan, jadi gitu, sampai binatang-binatang buas, itu kebagian dari rahmat itu. Sehingga dicontohkan di sini sampai seekor kuda itu ketika sedang dengan anaknya, itu kuda itu secara fitrah pada saat berjalan terus ada anaknya di depan, itu diangkat. Jadi dia ngangkat kakinya, telapak kakinya supaya tidak mengenai anaknya. Itu karena dia punya sifat rahmat, bagian sifat rahmat dari Allah itu. Jadi gitu. Binatang buas juga ada, apalagi di kalangan manusia. Jadi itu semuanya. Nah, pertama di sini di dalam hadis lain dikatakan bahwa yang 99% itu nanti dikeluarkan Allah kapan? Dikatakan bahwa itu nanti akan Allah keluarkan di akhirat. Di akhirat orang kafir gak kebagian, rahmat sudah gak ada. Waktunya azab semuanya. Nah 99 itu berarti tertuju kepada orang beriman saja, dan itu di surga, ahli surga. Mari kita membuat perbandingan sekarang. Jadi antara 1% rahmat Allah yang dibagi semuanya di dunia ini, dan itu cukup ya. Artinya jangan, oh berarti kurang, enggak ada. Jadi kita membayangkan sebanyak ini untuk mencukupi kebutuhan seluruh makhluknya. Hanya 1% saja sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai kiamat cukup. Padahal itu tidak hanya untuk orang beriman saja, untuk semuanya. Tidak hanya untuk manusia saja, untuk termasuk jin, termasuk hewan binatang. Itu dari 1% itu. Bahkan lebih dari cukup. Terus yang 99% yang Allah simpan itu khusus untuk orang beriman saja. Nah, di sini 1% rahmat duniawi, 99% rahmat ukhrawi. Selama ini ketika kita memohon rahmat Allah, lebih banyak mana tertuju ke rahmat duniawi atau ukhrawi? Jadi gitu. Ini bahwa seharusnya kita lebih fokus ke sana. Bukan berarti kita nggak butuh rahmat duniawi, kita tetap butuh.
Tapi permohonan rahmat kita, permintaan rahmat kita kepada Allah itu lebih kepada yang di sana. Jadi, nah, dari situ juga kita paham. Jadi, mengapa nanti? Jadi ini juga kaitannya dengan bagaimana cara Allah memberikan rahmatnya di dunia ini dan di akhirat, di surga nanti. Allah Rahman Rahim, dan rahmat Allah tercurah setiap saat untuk mencukupi kebutuhan siapapun, apapun kebutuhan rahmat yang dibutuhkannya. Tapi untuk Allah memberikan rahmatnya di dunia ini, itu ada kaidahnya. Allah tidak memberikannya begitu saja. Ada syaratnya. Manusia harus berusaha dulu dan menyiapkan wadah. Wadah ini berupa usaha. Atau alamat. Yang lewat alamat inilah Allah memberikan rahmatnya. Makanya ketika kita berdoa, jangan pernah kita berpikir ketika doa kita memenuhi syarat terkabulnya doa, tidak ada penghalangnya, terus kita berpikir, misalnya kita minta harta, terus bayangan kita, doa kita ketika di sepertiga malam terakhir, khusyuk, ikhlas sekali, Allah kabulkan itu. Yang kita minta berupa rezeki. Jangan kita membayangkan akan ada emas perak yang turun dari langit. Karena doa kita terkabul, terus kemudian begitu kita pagi-pagi merapikan tempat tidur kita balik bantal sudah ada segebok 100 juta. Enggak begitu. Sholat saja, zikir saja, puasa saja, tilawah Al-Quran saja, jadi gitu, infak sedekah saja tidak cukup. Dengan serta-merta turun rahmat Allah yang kita butuhkan dengan begitu. Itu betul Allah akan berikan rahmatnya, tapi perlu alamat. Ini saya kirimkan kemana ini? Kita punya toko, lewat toko kita dibuat laris. Gitu. Kalau dengan sholat saja, zikir saja, infak sedekah saja, puasa saja, tilawah saja, kemudian Masya Allah termasuk rezeki harta gelontor begitu saja tanpa alamat tadi itu, kira-kira yang paling kaya siapa sepanjang sejarah? Para ulama kan? Tapi kebanyakan ulama itu miskin. Tapi itu pilihan mereka, bukan kok karena emang pilihan mereka. Dan silahkan pelajari ulama-ulama yang kaya raya. Apakah itu didapat dari zikirnya, khusyuknya, ikhlasnya? Paling ikhlas mereka. Tapi itu pilihan mereka. Tidak menyediakan alamat untuk Allah menurunkan itu. Ulama yang kaya raya di samping ulama saudagar. Silahkan baca. Nah itu, makanya 1% cukup. Nah di akhirat, jadi gitu. Mengapa Allah menyimpan, menyediakan 99%? Karena rahmat di sana untuk kita mendapatkan apapun yang kita butuhkan, bahkan apapun yang kita inginkan, cukup kita berkhayal, cukup kita ingin. Pikiran kita, hati kita, saya pengen. Ambillah gambarannya kayak di dunia. Ngomong pengen punya 1000 apartemen sekaligus ada. Itu bedanya. Jadi mengapa kok
ini cukup 99%, 1%. Karena memang itu tadi. Tapi dunia nggak bisa. Jadi gitu. Karena ini memang ini bukan untuk tempat memetik. Ini tempat bekerja, berusaha. Jadi jadi kayak gitu. Di dalam Al-Quran dikatakan, jadi lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian wahai penghuni surga, tersedia di dalam surga itu apapun yang disyahwatkan oleh nafsumu. Ini nafsu surga ya, nafsu ahli surga. Apapun yang kamu inginkan, ingin apa, dan apapun yang kamu klaim, kamu aku, itu langsung tersedia tanpa butuh ikhtiar. Ibaratnya bayangan saya itu begini, gambarannya itu misalnya ada seseorang berdiri, terus dia mau blek duduk ke belakang, ini belum ada apa-apa. Terus duduk itu dia bayangkan, ini saya akan duduk di sofa terempuk. Sebelum dia duduk itu belum ada, tapi sambil blek gitu, itu dibayangkan dia sofa terempuk langsung ada. Lagi duduk kok pengen apa, anggur terlezat, udah nggak perlu ngomong, bahkan lisannya nggak perlu bergerak. Jadi gitu, sudah langsung tiba-tiba apa itu, anggur itu sudah tersedia. Bahkan bayangan saya, apakah untuk memakannya ini gigi dan mulut ini perlu bergerak? Karena nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha, bukan nggak ada kerja di sana, tangan nggak kerja, ini nggak kerja. Jangan-jangan udah langsung masuk, kita hanya merasakan nikmat lezatnya. Jangan-jangan tanpa menelan, ya semudah, pokoknya merasakan nikmatnya, nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha apapun. Itu di sana. Nah di sini babnya itu, ada orang masih hidup di dunia, untuk mendapatkan rahmat Allah itu yang dipakai pola pikir surga. Ingin ini, ingin itu, tapi nggak mau bekerja, nggak mau memberi jalan rahmat Allah, nggak mau menyediakan alamat untuk Allah berikan rahmatnya itu. Jadi gitu. Ini perlu dipahami. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan seperti yang tadi kita sebutkan, kita termasuk di antara hambanya yang di samping mendapatkan bagian dari sifat rahmannya Allah, lebih-lebih rahimnya Allah Ta'ala. Baik, nah ada bagian yang sangat penting di dalam apa itu, di dalam hadis kedua yang disebutkan di sini dari Sayyidina Abu Hurairah juga. Saya baca teksnya langsung saja. Dikatakan, lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsh inna rahmati ghalabat ghadabi. Ketika Allah Ta'ala itu menciptakan makhluk dan menetapkan qadarnya dan mencatat dalam catatan takdirnya di sana, dan kitab itu ada di sisinya di atas arsy, di antara ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan sejak dulu itu, bahwa sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Di dalam riwayat lain, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmat kasih sayang Allah Ta'ala itu mendahului, mengungguli murkanya. Orang beriman di dalam hidupnya di dunia ini itu kan antara khauf dan roja, antara roja dan khauf. Roja itu harapan, optimisme. Khauf itu rasa takut. Itu harus punya dua-duanya. Di satu sisi kita sangat optimis, berharap rahmat Allah sewaktu-waktu. Jadi
Kita punya dosa, kita berharap Allah akan mengampuni, akan menyayangi kita, menerima kita di surga. Jadi gitu. Yang sakit berharap Allah memberikan kesembuhan, yang miskin berharap Allah memberikan kekayaan, dan seterusnya. Jadi gitu. Tapi di sisi yang lainnya itu kita juga perlu dan harus punya rasa takut, khauf. Ini untuk pengimbang, untuk pengerem. Nah, statusnya di sini itu mirip seperti kalau kita contohkan rasa harap, roja, optimisme pada rahmat Allah itu harus dominan. Kita harus punya dua-duanya. Tapi yang harus lebih dominan di dalam kehidupan kita itu adalah roja, optimisme, sifat berharap. Jadi gitu. Daripada khauf. Nah ini dikatakan karena apa? Karena Allah itu punya sifat rahmat, Allah juga punya sifat murka. Adakah sayang ada murkanya Allah? Kita berharap kepada rahmat Allah, takut pada murkanya. Dua-duanya perlu ada, cuman harus lebih dominan yang berharapnya. Sehingga sifat optimisme itu, jangan kebalikannya, lebih banyak takutnya. Hidup nggak berjalan nanti. Jadi gitu. Nah, lebih banyak itu. Jadi dari sini kemudian, nah gambarannya itu mungkin persis seperti apa, kendaraan, mobil. Antara gas dan rem. Jadi gitu. Ini harus lebih dominan gas daripada rem. Rem mutlak ada, tapi dibutuhkannya untuk sewaktu-waktu. Jadi gitu. Ketika mobil jalan lebih banyak ke gas. Jadi gitu. Kalau yang dominan rem, itu kacau. Jalan juga dikit-dikit rem, dikit-dikit rem, dikit-dikit rem. Udah nggak jalan. Tapi jangan pernah tidak ada rem. Jalan semulus apapun, tidak ada naik turun. Tapi kalau ada mobil tanpa rem, saya kira siapa? Pembalap juga nggak berani bawa. Jadi gitu. Meskipun dibutuhkan hanya sesekali, tapi harus ada. Nah, itu kayak gitu kita hidup. Jadi diingatkan bahwa rahmat Allah, karena saking masya Allahnya itu melampaui, Allah punya. Kita harus takut pada murka Allah. Jadi gitu. Tapi jangan sampai itu yang mengungguli. Untuk kita bisa hidup, itu kita butuh dua-duanya, tapi lebih dominan sifat rahmat. Jadi gitu. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu kan Ar-Rahmanir Rahim diulang 2 kali, yang mewakili itu sifat apa, khauf pada murka Allah itu adalah sifat Malik Yaumiddin. Di situ ada ancamannya. Jadi gitu, ancamannya. Tapi didahulukan Rahman Rahim dulu. Insya Allah begitu. Baik, saya kira itu, ini waktu kita sudah masih ada. Kita cukup sampai di sini, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat. Ya, kalau memang masih ada, mungkin barangkali ada yang ingin nambahkan atau ingin bertanya sebelum kita akhiri. Masih berapa menit? Ya. Kalau tidak ada, saya tambahkan ini satu hadis. Hadis ketiga dalam urutan bab ini. Itu ada sekali waktu riwayat Abu Hurairah juga. Ini 3 hadis dari Abu Hurairah semuanya. Itu sekali waktu Nabi SAW sedang salat bersama para sahabat. Tidak ceritakan salatnya apa. Tapi di antara jamaah makmum itu ada seorang A'rabi. A'rabi itu yang kadang disebut Arab Badui, Arab Gunung, Arab Kampung, jadi gitu. Nah, di dalam sholatnya itu dia sempat berdoa, dan doanya terdengar oleh Nabi dan para sahabat yang lainnya. Doanya ini, Allah merhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad,
dan jangan engkau rahmati bersama kami seorang pun yang lainnya. Jadi, nah setelah Nabi salam, terus kemudian beliau juga mendengar, akhirnya Nabi mendekati si Arabi itu dengan mengatakan laqad hajjarta wasi'a. Dengan doamu tadi sungguh engkau telah menyempitkan yang luas. Maksudnya rahmat Allah yang luas kamu sempitkan. Jangan begitu. Jadi kamu batasi doamu hanya untuk kamu dan untuk saya saja. Terus mereka soal nggak berhak itu, jangan. Rahmat Allah itu wasiat kulla syai'. Meliputi segala sesuatu termasuk segala makhluk. Lawang yang kafir saja Allah rahmati. Loh kok kamu nggak mau doakan yang ini yang beriman? Nah, ini yang pelajarannya bahwa kita selama ini mengatakan Allah rahmatnya, tapi dalam perilaku kita, dalam sikap kita, dalam pola pikir kita, dalam kita harapan-harapan kita untuk diri kita, untuk anak kita, bagi yang guru untuk anak didiknya itu sering membatasi rahmat Allah. Jadi gitu. Jadi padahal Masya Allah berdoa minta yang Masya Allah. Jadi nggak mungkin. Yang mikir nggak mungkin itu kita. Jadi gitu. Itu sering. Ini bab pola pikir. Ini kan dalam doa, tapi sebelum dalam doa itu persepsi kita. Misalnya orang ketika berpikir tidak punya cita yang besar, kayak nggak mungkin, itu dia ya. Akhirnya suudzon kepada Allah, dan Allah mengatakan bahwa ana inda dzanni 'abdi bi, aku sesuai persangkaan hambaku. Kalau dia persangkaannya hanya segitu, ya sudah segitu yang dia dapat. Gitu. Nah itu penting untuk kita memahami Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Allah itu maha penuh rahmat. Maka biasakan meminta, berharap. Kan termasuk ajaran doa, ketika meminta surga itu mintalah surga tertinggi. Jangan ya Allah pokoknya saya masuk surga, ya oke. Itu. Tapi ketika mintalah yang terini, mintalah yang minta ya gitu. Jangan batasi. Sering pola pikir kita, perasaan kita, zon kita itu menyempitkan rahmat Allah. Akhirnya yang kita dapat sempit beneran. Itu gara-gara kita pada Allah maha luas rahmatnya. Insya Allah itu saya kira sudah cukup. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.